Assalamualaikum semuanya. Hai, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Seperti yang ada pada judul, hari ini tuh aku mau bikin budgeting, tapi sebelumnya aku mau bongkar-bongkar dulu isi dompet di bulan kemarin. Kalau teman-teman gimana nih budget keuangannya? Apakah benar-benar habis? Atau ada minus? Atau bahkan mungkin ada yang lebihan juga? Alhamdulillah, ternyata budget di bulan kemarin itu ada lebihan sedikit. Walaupun budgeting di bulan kemarin tuh bener-bener amburadul, jadi kayak seenaknya gitu. Tapi alhamdulillah ada sisa. Nah, di sini mau aku ambil sisanya ini dan dihitung-hitung lalu dimasukkan ke dalam tabungan-tabunganku. Sambil mengerjakannya, aku mau cerita sedikit nih perihal budgeting. Aku tuh sebenarnya udah belajar budgeting itu sekitar 1 tahunan lebih, tapi nggak pernah aku praktekin yang serius gitu. Jadi semangat-semangatnya itu cuman di awal aja. Setelahnya itu aku bener-bener abai, yang berujung itu aku jadi nggak punya tabungan sama sekali dan keuanganku bener-bener jadi boncos gitu loh teman-teman. Sampai akhirnya di awal Januari tadi aku niatnya itu mau ngebudgeting lagi. Qadarullah aku gagal lagi teman-teman. Gagalnya itu karena aku ngambil uang lagi di ATM, jadi kayak aku seenaknya gitu loh dengan keuangan rumah tanggaku. Jadinya aku kurang tahu pengeluaran aku sebulan itu berapa teman-teman, karena memang amburadul gitu loh, acak-acakan. Nah, lalu uang sisa ini dari mana? Jadi aku tuh di bulan Januari juga memasukkan uang. Jadi kayak aku bagi-bagi juga nih uangnya di dalam dompet aku. Tapi karena ada beberapa alasan jadinya uang itu dicomot asal aja dan aku nggak mencatat sama sekali pengeluarannya buat apa aja. Makanya uang-uang ini tuh tersisa di dalam dompet aku karena memang aku mencomotnya itu asal kemarin. Jadi nggak konsisten gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di luar dari itu ada uang sisa lah di dompet ya buat ditabungkan ke dalam tabungan yang udah aku bikin. Karena kejadian itu pula aku dan suami itu bener-bener rapat tadi malam dan aku bikin videonya ini tadi malam teman-teman. Jadi habis rapat aku langsung bikin videonya. Semoga di bulan Februari dan bulan-bulan ke depan kejadian yang kemarin itu nggak keulang lagi dan aku bisa konsisten dengan budgeting ini. Amin. Kita kembali ke videonya ya. Nah, aku kan kemarin bikin tabungan buat beli Magicom. Aku juga pernah ceritakan ya di video sebelumnya. Qadarullah, kemarin kami pulang kampung. Enggak pulang kampung juga sih, karena rumah orang tua kami tuh enggak yang terlalu jauh gitu. Nah, jadi sebenarnya kami itu punya Magicom teman-teman. Cuman kemarin ditinggal di rumah orang tuaku. Dan kemarin sempat beliau make karena memang darurat. Aku pikir tuh Magicomnya dipakai berlanjut gitu loh teman-teman, makanya kami tuh mau beli. Ternyata Magicomnya itu malah nggak dipakai lagi, jadi dalam keadaan darurat itu aja teman-teman dipakainya. Kata beliau Magicomnya itu kebesaran buat beliau, jadi kayak kelebihan gitu loh kalau masaknya. Nah, jadi Magicomnya itu aku dan suami bawa deh ke kontrakan kami. Dan Magicom kecil yang ada di kontrakan kami rencananya mau kami bawa ke rumah orang tua. Siapa tahu nanti digunakan. Lalu, tabungan ini yang kemarin aku bikin buat beli Magicom, nantinya mau aku teruskan aja dulu karena ada barang yang mau aku beli juga. Dan harganya itu hampir sama teman-teman. Jadinya cuma tujuannya aja diganti. Nah, karena ada sisanya uang kemarin, jadi sebagian aku masukkan ke dalam tabungan ini, sementara sisanya aku masukkan ke dalam tabunganku yang lainnya. Teman-teman yang gajiannya di tanggal 25 sudah bikin budgeting juga nggak nih? Jangan sampai nyesel kayak aku ya. Bismillah, kita lanjut ya ke budgeting rumah tanggaku. Budgeting kali ini aku mau ngikut pola dari Mbak Devi Nursitasari. Jujur, aku tuh senang banget lihat videonya Mbak Dev karena penjelasannya masalah budgeting dan masalah rumah tangga itu kayak jelas banget dan enak aja didengarnya. Coba deh nanti kapan-kapan kalian juga nonton ya video-videonya Mbak Dev. Kita kembali ke video ya. Budgeting itu kan menyesuaikan dengan keuangan rumah tangga kita ya. Jadi nominal-nominal yang aku tuliskan ini memang sudah aku sesuaikan dengan kebutuhan rumah tanggaku. Dan nanti mohon maaf ya, ada beberapa bagian yang nilainya nggak aku tuliskan karena menurutku itu terlalu privasi. Tapi seberapapun pendapatan kita, usahakan bagian itu nanti tetap ada ya teman-teman.
Seperti yang aku bilang tadi, aku kan ngikut polanya dari Mbak Dev. Jadi poin-poinnya pun akan terlihat sama. Cuma nanti nominalnya aku sesuaikan dengan pendapatan suamiku ya. Uang yang aku kelola dalam budgeting kali ini itu full dari suami. Kecuali ada beberapa tabungan yang nanti aku tambahkan dengan pendapatanku. Nah, di pola ini itu terbagi menjadi tiga, ada giving, saving, dan living. Untuk di bagian giving itu ada buat orang tua dan sedekah. Nah, di bagian ini nominalnya yang aku skip ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, seberapapun pendapatan kita, usahakan tetap menyisihkan buat orang tua dan sedekah ya. Karena dari dua poin ini insya Allah akan membuka pintu rezeki kita yang lainnya loh. Lanjut ke bagian yang kedua, itu ada saving. Di sini aku bagi menjadi 5 poin lagi. Yang pertama tabungan utama. Untuk nominal dari tabungan utama juga aku skip ya, karena besarnya pun gak menentu tergantung dari pendapatan suami nanti. Terus yang kedua itu ada dana darurat, seperti yang pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Intinya itu aku lagi nabung buat dana darurat teman-teman. Nominal untuk dana darurat di sini aku tuliskan 100.000. Dan di poin ketiga itu ada pendidikan anak. Sebenarnya usia Adiba itu masih di 1 tahun 5 bulan. Cuma dulu kan aku pernah kerja di dunia pendidikan dan lumayan tahu berapa nominal yang dibutuhkan buat memasukkan anak ke sekolah yang seperti itu. Jadi aku dan suami itu sepakat buat nabungnya dari sekarang aja. Untuk tabungan pendidikan anak aku menuliskan 50.000. Kita lanjut ke poin yang keempat ya. Di poin yang keempat itu ada sinking fund. Nah, sinking fund ini itu buat mengisi tabungan-tabungan recehku yang sudah aku buat. Jadi aku menyisihkan juga per bulan itu sebesar 100.000. Yang kelima itu ada dana buat kontrakan. Jadi sebenarnya kontrakan kami itu per 6 bulan bayarnya. Cuman aku dan suami itu sepakat buat nabungnya dicicil aja per bulan, biar nanti nggak nombok di akhirnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga ya. Ke poin yang ketiga maksudnya. Di sini ada living. Di living ini aku bagi menjadi 3 kolom gitu. Yang pertama kategori, yang kedua budget, yang ketiga itu aktual. Jadi di kategori ini nanti aku tuliskan apa aja yang aku butuhkan yang memang harus dibayar dan yang memang dibutuhkan selama 1 bulan. Di kolom yang kedua itu ada budget, jadi itu nanti aku tuliskan nominal-nominal yang memang dibutuhkan dan yang biasa kami bayarkan. Misalnya nanti listrik berapa, PDAM berapa, pulsa berapa. Jadi nanti aku tuliskan di sini teman-teman. Sementara di kolom yang terakhir itu aku tuliskan aktual. Jadi nanti di sana aku tuliskan berapa yang memang dibutuhkan selama bulan itu. Jadi kalau di budget itu perkiraan biaya yang diperlukan, sementara di aktual itu nanti aku tuliskan yang dana sebenarnya yang dikeluarkan gitu loh. Cara ini aku juga nyontek punyanya Mbak Dev ya. Seperti yang ada di video, di sini aku tuliskan untuk kategori. Yang pertama listrik, PDAM, pulsa. Pulsa ini nanti buat beli kuota teman-teman. Terus ada bensin, ada gas dan galon, ada belanja bulanan, belanja mingguan, jajan, kesehatan, dan dana tak terduganya. Sekarang kita lanjut ke bagian budget ya teman-teman. Jadi di sini listrik aku tuliskan di 200.000 karena insya Allah di bulan ini alhamdulillah kami ada rezeki buat membeli AC. Jadi bulan ini kami mau coba di 200.000 dulu karena kemarin tanpa AC itu bisa 100 ribuan. Bismillah aja, semoga cukup ya, amin. Lalu untuk air itu di 65.000 karena kurang lebih di 3 bulan terakhir ini biaya airnya itu antara 60 sampai 65.000 teman-teman di sini. Nah, lanjut di pulsa itu di 250.000, itu untuk pulsa aku dan suami ya. Biasanya kami beli paket yang per bulan itu melalui pulsa. Jadi aku pakai di sini dana 250.000. Lanjut, itu ada dana buat bensin. Aku tuliskan di 150.000. Tempat kontrakan aku dan tempat jemputan suami itu dekat banget. Jadi itu insya Allah hemat aja. Cuman yang biasanya agak boros kalau kami pulang ke rumah orang tua.
karena rumah orang tuaku kan itu di Banjar, sementara rumah dari mertuaku itu di Banjarbaru. Jadi di sana sih yang agak banyak biasanya kami memerlukan uang bensin. Lanjut, ada gas dan galon. Di sini aku tulis 100.000 karena bulan kemarin itu memang terhitung sekitar 100 ribuan aja teman-teman. Lanjut ya ke belanja bulanan. Di belanja bulanan ini aku tuliskan 200.000 karena memang dari suamiku itu dapat voucher sebesar 250.000 tapi khusus belanja di minimarket tertentu. Nah, di sini biasanya aku fokuskan buat beli bahan-bahan makanan. Berikutnya ada belanja mingguan, aku tuliskan 750.000, itu buat 5 minggu ya teman-teman. Jadi buat jaga-jaga, per minggunya dapat 150.000. Berikutnya ada jajan di 500.000. Jadi kami tuh memang hobi banget jajan teman-teman. Bismillah ya, 500.000 cukup buat 1 bulan, amin. Selanjutnya ada kesehatan di 50.000. Ini tuh buat jaga-jaga aja teman-teman, takutnya kami memerlukan obat. Tapi di rumah kami itu sebenarnya ada cadangan obat kok. Jadi itu buat jaga-jaga aja. Dan yang terakhir itu ada dana tak terduga. Jadi jaga-jaga buat kalau ada dana dari poin yang lain kekurangan, itu nanti bisa diambil dari dana tak terduga ini. Total yang aku tuliskan ini ternyata mencapai 2.715.000. Oh iya, selain mencatat yang ini, aku juga bikin kolom sebenarnya buat mengetahui pengeluaran aku per hari berapa. Jadi untuk bulan depan itu lebih enak buat evaluasinya. Kelihatannya kayak ribet banget ya teman-teman. Tapi bismillah aja ya buat memperbaiki keuangan rumah tangga. Karena lebih baik bersusah-susah dalam menabung daripada kita bersusah-susah buat bayar hutang. Terima kasih banyak ya buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga sudah mau mampir ke channel aku. Semoga rezeki kalian itu dilancarkan oleh Allah dan selalu penuh dengan keberkahan, amin. Kalau kalian suka dengan video yang aku buat, mohon bantuannya ya buat like dan subscribe-nya. Insya Allah segala kebaikan akan Allah balas kepada kalian juga, amin. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.